Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah bi yaumina hadza ila yaumin nahdha amma ba'dah. Langsung saja kita mulai awali dengan bacaan suratul Fatihah agar pertemuan kita menjadi berkah. Al-Fatihah. Melanjutkan dari pembahasan kemarin, sekarang adalah faslun fis saja, halaman 34 ya. Faslun fis saja, pasal menerangkan tentang sajak. Wasaj'u fi fawasilin fin nasri mushbihatin qafiyatan fi syi'ri. Adapun sajak yang ada dalam beberapa kalimat akhir di dalam kalam nasar itu menyerupai qafiyah atau menyerupai akhir bait di dalam kalam syair. Adapun sajak yang ada dalam beberapa kalimat akhir di dalam kalam nasar itu menyerupai qafiyah. Qafiyah itu maksudnya akhir bait, itu menyerupai qafiyah di dalam kalam syair. Sudah, itu saya muroti terlebih dahulu. Sampun, itu bukan definisi ya, itu adalah murad dari bait. Sekarang definisi dari sajak. Sajak menurut ulama ahli balaghah, di sini di dalam takrirat saya disebutkan huwa tawafuqul fasilataini fin nasri ala harfin wahidin fil akhir. Jadi definisi sajak menurut ulama ahli balaghah adalah keserasian atau kecocokan dua fasilah dalam kalam nasar atas satu huruf yang ada di akhir. Saya ulangi, definisi sajak menurut ulama ahli balaghah yaitu huwa tawafuqul fasilataini fin nasri ala harfin wahidin fil akhir. Keserasian atau kecocokan dua fasilah dalam kalam nasar atas satu huruf yang berada di akhir. Jadi maksud dari pada keterangan yang ada dalam bait ini, di sini Kiai Musonif membuat perbandingan di mana sajak itu ada pada fasilah dalam kalam nasar, yaitu menyerupai qafiyah. Qafiyah itu kalau dalam makna yang saya maknai itu ya, berarti akhir bait dalam kalam nazam atau dalam kalam syair. Jadi di sini Kiai Musonif menjadikan perbandingan di mana sajak yang ada dalam fasilah dalam kalam nasar itu bisa menyerupai qafiyah akhir bait dalam kalam nazam atau kalam syair. Sudah. Perinciannya dari definisi sajak itu tadi. Definisi sajak menurut ulama ahli balaghah adalah keserasian dua fasilah. Dua fasilah. Fasilah itu adalah kalimah yang akhir. Keserasian dua fasilah tadi kan.
Fasilah itu sendiri definisinya apa? Wal fasilatu hiyal kalimatul lati fi akhiril faqrati bimanzilatil qafiyati fil baiti. Jadi yang dinamakan fasilah yaitu kalimat yang ada di akhir faqrah, di akhir ayat, yang menempati qafiyah dalam bait. Jadi yang dinamakan fasilah di dalam definisi saja adalah wal fasilatu hiyal kalimatul lati fi akhiril faqrati bimanzilatil qafiyati fil baiti, yaitu kalimat yang ada di akhir ayat atau di akhir faqrah yang menempati qafiyah dalam bait. Pun. Terus yang kedua, qafiyah. Tadi di dalam nazam wasaj'u fi fawasilin fin nathri mushbihatin qafiyatan fi syi'ri. Sajak yang terdapat di dalam kalimah yang akhir atau akhir kalimah itu menyerupai qafiyah atau akhir bait dalam kalam syair. Qafiyah itu apa? Pengertian daripada qafiyah itu. Di sini dijelaskan di dalam takrirat saya, wal qafiyatu lafdzun khutima bihi al baitu immal kalimatu nafsuha awil harfil akhir minha. Wal qafiyatu lafdzun khutima bihi al baitu immal kalimatu nafsuha awil harfu al akhiru minha. Yang dinamakan qafiyah yaitu lafaz yang digunakan mengakhiri bait. Lafaz yang digunakan mengakhiri bait ada kalanya berupa kalimah yang di akhir, immal kalimatu nafsuha, atau berupa huruf yang akhir dari suatu kalimah, awil harful akhiru minha. Ini namanya qafiyah. Jadi qafiyah itu lafaz yang digunakan mengakhiri bait, ada kalanya berupa kalimah yang di akhir atau berupa huruf yang akhir dari suatu kalimah. Pun itu penjelasan daripada bait wasaj'u fi fawasilin fin nathri mushbihatin qafiyatan fi syi'ri. Berikutnya durubuhu salasatun fil fanni mutarrafun ma'akhtilafin fil wazni murassa'un in kana fis thaniyah au julluhu ala wifaqil madiyah wa ma siwahul mutawazzi fadri kasururin marfu'atin fi dzikri. Adapun macamnya saja itu ada 3 bagian di dalam fan ilmu bada'. Yang pertama sajak mutarraf, bila bersamaan dengan berbedanya 2 fasilah dalam wazannya. Bila bersamaan berbedanya 2 fasilah dalam wazannya. Terus yang kedua sajak murassa', bila dalam seluruh fakrahnya, yaitu di dalam fasilah yang nomor 2 atau dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim, kebanyakan dari fasilah-fasilahnya atau fakrah-fakrahnya dari fakrah yang kedua itu selaras dengan fakrah yang sudah disebutkan
ala wifaqil madiyah. Terus yang ketiga, wa ma siwahul mutawazi fadri kasururun marfu'atin fi dzikri, yaitu sajak mutawazi. Bila mana selainnya yang telah disebutkan, yakni dari sajak mutarraf atau sajak merosok, seperti lafadz sururum marfu'ah yang disebutkan di dalam Al-Quran pun. Jadi dari 3 bait ini Kiai Musonif menekankan bahwa pembagian sajak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sajak mutarraf, yang kedua sajak murosok, terus yang ketiga sajak mutawazi pun. Untuk yang pertama sajak mutarraf, definisinya sajak mutarraf seperti yang ada di dalam tabelmu di situ halaman 35. Yang dinamakan sajak mutarraf adalah ikhtilafuhuma fil wazni wattifaquhuma fit tafqiyah. Yaitu sajak yang 2 fasilahnya itu berbeda dalam wazannya dan selaras dalam huruf akhirnya atau dalam qafiyahnya. Jadi yang dinamakan sajak mutarraf adalah ikhtilafuhuma fil wazni wattifaquhuma fit tafqiyati. Itu di halaman 35 itu. Sajak yang 2 fasilahnya itu berbeda dalam wazannya, akan tetapi selaras dalam qafiyahnya atau huruf akhirnya. Qafiyah itu kan huruf akhir tadi itu. Seperti di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Ma utawi apa suwiji-wiji iku lakum iku tetep kadui sira kabeh la tarjuna. Ora padha wedi sira kabeh lillahi krana Allah waqaran ing zat kang agung. Wa qad khalaqakum lan teman-teman nitahaken sapa Allah ing sira kabeh atwaron ing pira-pira tingkatan. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kalian semua dalam beberapa tingkatan, dalam beberapa kejadian. Jadi di dalam contoh ini mahallus syahidnya adalah lafadz waqaran. Lafadz waqaran di sini mengikuti wazan fa'alan. Waqaran, malakum la tarjuna lillahi waqaran, ikut wazan fa'alan. Sedangkan lafadz atwaron di situ mengikuti wazan af'alan. Makanya di dalam contoh ayat ini dinamakan dengan sajak mutarraf karena 2 fasilahnya berbeda dalam wazannya. Yaitu untuk wazan yang pertama, dalam fasilah yang pertama waqaron ikut wazan fa'alan, dan yang kedua atwaron mengikuti wazan af'alan. Terus yang kedua yaitu sajak murosok. Sajak murosok. Sajak murosok definisinya seperti yang ada di dalam tabelmu juga, istiwa uhuma fil wazni wat tafqiyati au kana fil faqrataini au aktsarihi mutasawiyan. Yaitu sajak yang lafadz dari salah satu 2 fakrahnya secara keseluruhan atau secara umumnya menyamai fakrah yang lain dalam wazan dan tafqiyahnya, huruf akhirnya. Jadi untuk definisi sajak murosok adalah sajak yang lafadz dari salah satu fakrah
fakrohnya secara keseluruhan atau secara umum, secara kebanyakan menyamai fakroh yang lain dalam wazan dan tafkiyahnya. Seperti di dalam contoh, di sini saya contohkan di dalam takrirat saya. Ini kalau di dalam takriratmu, di sini saya kurang tahu ini pengambilannya dari mana. Seperti ucapannya seorang penyair, fahuwayat ba'ul asja'ah bi jawahiri lafzihi wa yaqra'ul asma'a bi zawajiri wa'dhihi. Fahuwayat ba'ul asja'ah bi jawahiri lafzihi wa yaqra'ul asma'a bi zawajiri wa'dhihi. Bahwa dia membuat sebuah syair dengan keindahan lafadznya, wa yaqra'ul asma'a bizawajir wa'dhi, akan tetapi ia mengetuk pendengaran dengan larangan nasihatnya. Jadi asma, kata asma di dalam contoh yang saya sebutkan tadi ini tidak menggunakan makna mufradatnya, yaitu makna telinga, tapi di sini menggunakan makna pendengaran. Jadi lafadz asja wazannya yang terdapat di dalam fahuwayat ba'ul asja dan tafkiyahnya dengan lafadz asma di sini sama dengan lafadz ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala al-muallif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Artinya begini. Lafadz asja sama wazan dan tafkiyahnya dengan lafadz asma. Jadi wazannya sama. Asja mengikuti wazan af'alun, asma'un mengikuti wazan af'alun. Tafkiyahnya juga sama, huruf akhirnya juga sama, yaitu sama-sama diakhiri dengan huruf ain. Asja'ah, asma'ah. Dan juga lafadz jawahir yang terdapat di dalam contoh fahuwayat ba'ul asja'a bi jawahiri, bi jawahiri lafzihi. Lafadz jawahir sama dengan lafadz zawajir, bi jawahiri lafzihi bi zawajiri wa'dhihi, yaitu sama-sama mengikuti wazan fawailah. Zawajiro fawailah, jawahiro fawailah. Ini namanya saja murassaq, yaitu lafadz dari salah satu dua fakroh. Fakroh yang pertama huruf yang akhir, yaitu asja'a mengikuti wazan af'alah wazannya, asma'a mengikuti wazan af'alah, sama-sama diakhiri dengan huruf ain. Terus jawahiri ini mengikuti wazan fawailah, zawajiri mengikuti wazan fawailah, dan sama-sama huruf akhirnya diakhiri dengan huruf ro. Ini namanya saja murassaq. Aslinya enak ditulis di papan ini, tapi dicatat aja ya. Pun untuk yang terakhir yaitu saja mutawazi. Saja mutawazi. Saja mutawazi definisinya ini sama definisinya istiwa uhuma fil wazni wat tafqiyati faqat. Yaitu saja yang ya Allah ya Rabbi ya Karim ada kesamaan wazannya. Jadi saja mutawazi ini memiliki kesamaan wazan. Akan tetapi lafadz yang ada di permulaan tidak sama dengan lafadz yang kedua di dalam wazan dan tafkiyah atau huruf akhir fasilahnya. Saya ulangi, yang dinamakan saja mutawazi adalah saja yang ada kesamaan wazannya, akan tetapi lafadz yang ada di permulaan tidak sama dengan lafadz yang kedua di dalam wazan dan tafkiyahnya atau huruf akhir fasilahnya.
Seperti yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 13-14 di tabel itu, fiha sururum marfu'ah wa akwabum maudu'ah. Fiha iku tetap ing dalam jannah sururun utawi piro-piro amben, marfu'atun kang den gelar, wa akwabun lan piro-piro wadah atau gelas, maudu'atun kang den toto op akwab. Di dalamnya, artinya di dalam surga ada takhta-takhta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak atau di dekatnya. Ini contoh daripada sajak mutawazi. Jadi di dalam contoh ini lafadz marfu'ah fiha sururum marfu'atun itu sama dengan lafadz maudu'ah wa akwabum maudu'ah. Dalam segi wazannya, marfu'atun mengikuti wazan maf'ulatun, maudu'atun mengikuti wazan maf'ulatun, sama wazannya, yaitu mengikuti wazan maf'ulun asalnya, maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani. Nah, itu di dalam tasrifan itu. Sedangkan untuk lafadz sururun dan lafadz ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, akwabun, itu berbeda wazan dan tafkiyahnya, wazan dan huruf akhir fasilahnya. Sururun itu wazannya mengikuti wazan fu'ulun, akwabun mengikuti wazan af'alun, kan sudah beda itu. Terus tafkiyahnya juga berbeda huruf akhirnya, sururun diakhiri ro, akwabun diakhiri ba. Ini namanya sajak mutawazi. Pun nggih. Terus berikutnya wa ablaghu dzaka mustawin famaturo fihil qarinatainil ukhra aktsara wal aksu iyaktsur falaysa yasunu wa mutlaqan ajazuha tusakkanu wa ja'lu saja'in kulla syatrin ghairu ma fil akhiri tasdiru indal ulama. Adapun yang pertama muradnya ablaghu dzaka mustawin famataro fihil qarinatainil ukhra aktsar. Adapun sajak yang paling mubalaghah atau sajak paling baik, yaitu sajak yang sama kedua fakrahnya atau kedua ayat-ayatnya. Kemudian sajak yang fakroh akhir dari dua fakroh tersebut lebih banyak atau lebih panjang. Jadi sajak yang paling mubalaghah, yang paling baik adalah sajak yang sama kedua fakrohnya dalam kurung ayat-ayatnya. Kemudian sajak yang fakroh akhir dari dua fakroh itu lebih panjang atau lebih banyak, aksar. Wal aksu iyaktsur falaysa yasunu wa mutlaqan ajazuha tusakkanu. Sedangkan kebalikan daripada mubalaghah itu tadi, sedangkan kebalikannya fakroh yang kedua lebih sedikit dan lebih pendek dari fakroh yang kedua. Fakroh yang kedua lebih sedikit dan lebih pendek dari fakroh yang kedua. Bila mana perbedaannya banyak, iyaktsur falaysa yasunu, maka bukan sajak yang baik. Jadi kalau menimbulkan perbedaan banyak maka tidak dinamakan sajak yang baik. Wa mutlaqan ajazuha tusakkanu, dan secara mutlak juz akhir fakroh itu dibaca sukun. Secara mutlak juz akhir fakroh itu dibaca sukun. Wa ja'lu saj'in kulla syatrin ghairama fil akhirit tashtiri indal ulama. Adapun menjadikan sajak
pada setiap syatar dalam bait selain syatar yang terakhir itu dinamakan dengan sajak tashtir menurut para ulama. Adapun menjadikan sajak pada setiap syatar dalam bait selain syatar yang terakhir itu dinamakan dengan sajak tashtir menurut para ulama. Pun maksud dari ketiga nazam itu tadi, ablaghu dzaka mustawin fama taro fihil qarinatainil ukhra aktsar. Jadi sajak yang paling balaghah, paling baik adalah sajak yang sama kedua fakrohnya, lalu kemudian sajak yang fakroh akhir dari dua fakroh itu lebih panjang. Di sini diurutkan oleh para ulama. Kiai Musonif di sini mengurutkan untuk yang pertama, sajak yang paling baik adalah sajak yang fakrohnya atau kedua ayat-ayatnya itu sama, tidak ada yang lebih banyak. Tidak ada yang lebih banyak. Ma tasawat faqratuhu ats-tsaniyah. Contohnya di dalam ayat Al-Qur'an di situ dalam surat Al-Waqiah ayat 28, 29, halaman 36, fi sidrim makhdudin wa talhim mandud. Fi sidrin ing dalam ngisari wit-widoro makhdudin kang den ilangi rini wa talhin lan wit gedang atau pisang mandudin kang den kebaki woh. Berada di antara pohon bidara yang tak berduri, watal himmandud, dan pohon pisang yang bersusun-susun. Ini contoh daripada sajak yang paling baik, ablal. Kalau di dalam tabelmu dibahasakan sajak ahsan, yang paling baik, paling mubalaghah. Dikarenakan apa saja dari kedua fakrohnya atau kedua ayat-ayatnya itu sama, artinya tidak ada yang lebih banyak. Fi sidrim mahdudin wa talhim mandudin. Sidrin itu gandengannya dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim fakra yang pertama. Talhin, sidrin mengikuti wazan fi'lin, talhin mengikuti wazan fa'lin, makhdudin mengikuti wazan maf'ulin, mandudin mengikuti wazan maf'ulin. Di situ meskipun ada ya Allah ya Rabbi ya Karim, perbedaan di dalam sidrin mengikuti wazan fi'lin, talhin mengikuti wazan fa'lin, akan tetapi di dalam fakrah yang kedua di situ ada kesamaan makhdudin mandudin. Makanya bahasanya ma tasawat fakratu ats-tsaniyah. Makhdudin mengikuti wazan maf'ulin, mandudin juga sama mengikuti wazan maf'ulin. Ini daripada sajak yang paling mubalaghah, ablagh, atau kalau di sini bahasanya ahsan. Oke, saya contohkan satu saja. Terus yang kedua yaitu urutan dari sajak yang baik setelah ahsan adalah sajak tashtir. Nah, sajak tashtir seperti yang diungkapkan oleh para ulama itu tadi, definisinya sajak tashtir adalah sajak pada setiap syatar dalam bait selain syatar yang terakhir menurut para ulama. Contohnya di situ tadbiru
mu'tasimin billah muntakimin lillahi murtahibin fillah murtakibin. Tadbiru mu'tasimin utawi iku oleh merentai wong kang nyuwun kabau reksa billahi kelawan Gusti Allah muntakimin kang neterapi apa mu'tasim lillahi krana Allah murtahibin tur kang demen sapa mu'tasim fillahi ing dalam ibadah maring Allah murtagibin kang nganti-nganti ganjaran ni Allah sapa mu'tasim. Hal ini adalah aturan khalifah mu'tasim billah. Dia menghukum karena Allah, ia cinta karena Allah dan selalu mengharapkan pahalanya. Ini contoh daripada sajak tashdid. Jadi dengan mengikuti pendapat dari para ulama bahwa sajak itu tidak hanya terdapat dalam kalam nasar saja. Jadi akan tetapi juga bisa terjadi dalam kalam nazom. Jadi enggak hanya dalam kalam nasar. Kalam itu kan ada dua, ada kalam nasar, ada kalam nazom. Kalau kalam nazom ya seperti ya bait Jauharul Maknun ini, Alhamdulillahil badi'il hadi dan seterusnya. Kalau kalam nasar ya kayak Jurmiyah al-kalamu wal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi tidak hanya terdapat di dalam kalam ya Allah ya Rabbi ya Karim nazom saja. Pun itu penjelasan dari pada saja. Mungkin itu saja pertemuan malam ini. Terima kasih. Wallahu yakdi bihibatin wa firah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.